Untuk semua total biaya, mulai dari tadi, biaya yang bagian pertama dan bagian kedua ini, 66. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube Bernardino Franciscus teman-teman. Channel yang hasil videonya masih jauh dari kata sempurna ya teman-teman. Oke teman-teman semua, jadi di video kali ini, karena di video saya sebelumnya tentang gaji pertama saya di Jepang, itu banyak yang komentar tanya tentang proses ke Jepangnya bagaimana, terus biayanya berapa. Dan di video kali ini saya bakalan menjawab itu semua. Tapi sebelum video ini berlanjut lebih jauh, bagi teman-teman yang baru bergabung, mungkin yang belum subscribe, saya mohon untuk menekan tombol subscribe-nya terlebih dulu ya teman-teman. Bantu support saya teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Dan untuk teman-teman semua yang nonton video ini, harap untuk menonton sampai selesai teman-teman, agar tidak salah paham. Kalau mungkin menurut teman-teman semua kalau video ini panjang, tetapi saya akan berusaha untuk menjelaskan secepatnya teman-teman. Tapi kalau masih panjang menurut teman-teman semua, jadi teman-teman semua bisa mempercepat percepatan video ini teman-teman dengan klik setting di YouTube, terus di percepat saja videonya teman-teman. Ya mungkin 1,5 atau 1,75 supaya masih agak kedengaran jelas teman-teman. Kalau sampai 2 kali kayaknya agak ini ya teman, kurang jelas. Oke, langsung saja teman-teman. Jadi saya itu bekerja di sini di Jepang menggunakan visa Toku Tegino ya teman-teman. Dan saya melalui LPK ya teman-teman. Sebenarnya visa Toku Tegino ini bisa diurus secara mandiri ya teman-teman, tanpa melalui LPK teman-teman. Tapi karena saya orang awam sebelumnya, belum tahu tentang cara kerja di Jepang bagaimana, jadi saya memilih untuk melalui LPK teman-teman. Di visa Toku Tegino itu ada 2 persyaratan wajib, yaitu sertifikat level bahasa Jepang itu minimal JFT A2 atau N4 ya teman-teman. Itu sangat minimal teman-teman. Kalau levelnya lebih tinggi itu lebih bagus lagi ya teman-teman. Tapi itu minimalnya itu JFT A2 atau N4 ya teman-teman. Dan juga sertifikat SSW teman-teman, atau bidang yang kita mau ambil, bidang yang kita mau kerja di Jepang ya teman-teman. Perjalanan saya untuk bekerja di Jepang dimulai dari seleksi awal dari LPK ya teman-teman. Itu ada seleksi ini ya teman-teman, kayak seleksi akademik begitu teman-teman. Ya itu terdiri dari seingat saya itu ada matematikanya teman-teman, ada cakar-cakarnya itu, tapi bukan yang rumit-rumit ya teman-teman. Itu hanya tambah, kali, kurang, dan bagi ya teman-teman. Dan itu pun ya saya rasa gampang-gampang saja. Dan itu yang diuji itu seingat saya itu tentang ini ya teman, kecepatan kita untuk menjawab pertanyaan itu ya teman. Dan juga ada interview dari LPK juga ya teman, kayak wawancara gitu dari LPK teman. Dan seleksi fisik ya teman, karena fisik juga sangat penting untuk bekerja di Jepang. Dari LPK juga melakukan seleksi fisik ya teman. Setelah seleksi itu semua, jika lolos barulah medical check up untuk yang pertama ya teman. Nah setelah medical check up dinyatakan fit, barulah dimasukkan ke kelas pembelajaran online ya teman. Jadi pembelajaran bahasa Jepang itu dimulai dari hiragana dan katakana. Setelah hafal semua hiragana dan katakana, baru masuk materinya teman, materi yang sesungguhnya. Nah dari situ baru belajar juga kanji ya teman. Saya belajar bahasa Jepangnya itu selama 6 bulan ya teman, dari nol, dari hiragana dan katakana ya. Dan itu 6 bulan itu tidak semuanya tatap muka teman. Jadi kami waktu itu 2 bulan awal itu belajar secara online ya teman, lewat Zoom. Itu dari jam 8 sampai jam 4 sore ya teman. Setelah belajar online selama 2 bulan, barulah belajar secara langsung, secara terbuka di training center ya teman. Jadi selama 6 bulan pembelajaran itu selain belajar bahasa Jepang juga belajar bidangnya teman, atau SSW itu
dan saya mengambil bidang perikanan budidaya teman-teman. Setelah 6 bulan pembelajaran, barulah kita diikut sertakan untuk mengikuti ujian level bahasa Jepang dan ujian SSW itu ya teman-teman. Puji Tuhan, untuk kedua ujian itu saya sekali ikut langsung lulus ya teman-teman. Nah, setelah lulus barulah dipersiapkan untuk mengikuti interview kerja ya teman-teman dari perusahaan Jepang. Setelah dapat perusahaan, barulah kita diinstruksikan untuk mengurus berkas ya teman-teman, mengurus paspor dan visa ya teman-teman. Itu semua disupport dan dibantu oleh LPK ya teman-teman. Dari LPK juga itu membantu mengurus Certificate of Eligibility atau COA di Jepang ya teman-teman. Dan itu semua kita dibantu oleh LPK ya teman-teman. Untuk pengurusan sertifikat COA ini itu memakan waktu kisaran 3-6 bulan ya teman-teman. Dan puji Tuhan saya 3 bulan langsung surat itu keluar dari imigrasi Jepang dan saya langsung dipersiapkan untuk berangkat ya teman-teman. Dan mungkin ada yang bertanya, untuk visa Toku Tegino itu minimal pendidikannya apa ya? Nah, untuk visa Toku Tegino itu minimal pendidikannya lulus SMA atau sederajat ya teman-teman. Nah, setelah pembahasan tentang proses yang panjang lebar tadi teman-teman, sekarang saatnya masuk pembahasan biaya teman-teman. Dan untuk biaya saya bagi menjadi 2 bagian ya teman-teman, yaitu biaya yang harus dibayarkan ke LPK dan biaya kebutuhan atau perlengkapan, biaya makan dan segala macam selama di training center ya teman-teman. Oke, yang pertama ini ada catatannya teman-teman, saya sudah merangkumnya semua karena sebelumnya saya catat di memo di HP dan HP saya dipakai untuk merekam ini teman. Jadi tadi saya sudah merangkum semua di sini ya teman. Oke, dimulai dari yang pertama, biaya kebutuhan, perlengkapan, biaya makan selama di training center ya teman. Untuk yang pertama ada biaya pulsa selama pembelajaran online selama 2 bulan ya teman. Waktu itu saya menghabiskan pulsa itu sebanyak 420.500 rupiah teman. Itu untuk biaya pulsa selama 2 bulan ya teman. Nah, setelah biaya pulsa itu sebelum masuk di training center itu saya kemarin itu ada membeli seragam juga teman. Itu seragam hitam putih. Itu total semuanya itu ada 314.000 ya teman. Kemudian biaya konsumsi selama 4 bulan di training center ya teman. Itu saya menghabiskan sekitar 1.734.400 rupiah teman. Itu sudah saya mencoba untuk menghemat ya teman. Kemudian ada biaya kebutuhan di training center seperti perlengkapan mandi, terus ada sabun cuci, pokoknya seperti itu ya teman. Itu saya menghabiskan 184.500 rupiah teman. Kemudian ada biaya jajan saya juga teman. Selama 4 bulan di TC itu saya jarang lah saya jajan dan itu saya hanya menghabiskan 149.900 rupiah teman. Berikutnya ada biaya transportasi teman. Nah, biaya transportasi inilah yang lumayan banyak ya teman, karena saya tinggalnya di Kupang waktu itu di NTT, dan waktu itu biaya transportasi saya dari kampung saya ke training center itu 2 kali, karena setelah pembelajaran bahasa Jepang, setelah dapat job saya balik dulu ke kampung saya, dan ini transportasi 2 kali ya teman. Pokoknya transportasi ini sudah lengkap, dari transportasi pengurusan berkas, transportasi medical check up, itu sudah saya jumlahkan itu ada 6.865.618 rupiah ya teman. Kemudian yang berikutnya ada biaya medical check up ya teman. Medical check up ini ada 3 kali ya teman, dan saya sudah menjumlahkannya semua. Dan untuk biaya medical check up ini menghabiskan sekitar
2.759.000 ya teman-teman, lumayan banyak. Dan kemudian ada biaya ujian SSW dan JFT teman-teman. Untuk ujian SSW-nya itu 460.000 dan ujian JFT 550.000. Jadi total dari kedua ujian ini ada 1.010.000 rupiah teman-teman. Kemudian ada biaya dokumen. Ini untuk pengurusan dokumen dari awal ya teman, seperti fotokopi, terus pas foto, print surat, kirim berkas dari kampung saya waktu itu ke training centernya, itu menghabiskan 681.500 rupiah ya teman. Kemudian ada biaya BPJS Ketenagakerjaan yang khusus untuk PMI, itu diurus sebelum keberangkatannya teman. Itu saya mengurusnya untuk 8 bulan dan saya membayarnya 148.500 rupiah ya teman. Kemudian ada biaya perlengkapan alat tulis ya teman untuk selama pembelajaran bahasa Jepang, mulai dari online dan offline di training center ya teman. Itu terdiri dari buku tulis, pensil, penghapus dan teman-temannya. Itu saya menghabiskan 83.000 rupiah ya teman. Nah, setelah biaya itu semua, masuklah biaya sebelum keberangkatan ya teman. Dan untuk persiapan berangkat ini teman, waktu itu karena saya datangnya bawa banyak ini barang juga ya teman, dari obat-obatan, bumbu-bumbuan, terus mie, itu menghabiskan 397.975 rupiah teman. Dan salah satu biaya lagi yaitu uang saku untuk bulan pertama di Jepang ya teman. Itu waktu itu saya membawa 6 mang atau sekitar 6 jutaan teman. Dan di bulan kemarin saya hanya menghabiskan 2 juta dan untuk 4 jutanya itu saya kirim balik ya teman. Jadi untuk uang sakunya itu hanya terhitung 2 juta rupiah ya teman. Jadi total biaya ini untuk yang bagian pertama ya, ada lagi nanti bagian keduanya teman. Dan untuk total bagian pertama ini, biaya bagian pertama ini itu sebesar 16.598.375 rupiah teman. Ini baru bagian pertama ya teman. Oke, next kita masuk ke bagian kedua. Nah, di bagian kedua ini ada biaya pendidikan, biaya pengurusan visa dan jasa pengurusan visa, pengurusan COE tadi, sertifikat tadi. Yang pertama ada biaya pendidikan, itu sebesar 32.518.000 rupiah teman. Kemudian ada biaya pengurusan visa, pengurusan paspor, pengurusan COE dan atau PPN 11%, itu membutuhkan 7.750.020 rupiah teman. Jadi total biaya pendidikan, terus jasa pengurusan visa, biaya jasa pengurusan paspor, biaya paspor, biaya jasa pengurusan COE tadi, ini dari LPK ya teman, LPK yang bantu mengurus ini semua, itu totalnya 40.268.020 rupiah teman. Namun dari 40 juta sekian ini ada biaya DP yang dibayarkan di awal ya teman-teman, yaitu sebesar 2 juta rupiah teman. Jadi setelah bayar 2 juta itu sisa 38.268.020 rupiah teman. Nah, untuk biaya ini, biaya 38 juta sekian ini itu tidak sekali bayar ya teman. Dari EPK juga itu menawarkan biaya dana talangan ya teman. Jadi jika kita tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar biaya semua ini, kita diberikan pilihan untuk menggunakan
dana talangan ya teman-teman. Dan jika menggunakan dana talangan teman-teman, itu ada biaya admin atau ya kayak kita meminjam di bank pada umumnya teman-teman, itu ada suku bunga begitu ya teman-teman. Dan untuk biaya admin ini sendiri itu dikenakan sebesar 9.949.685 rupiah teman. Jadi total biaya pendidikan, biaya jasa, dan biaya admin ini atau bunganya ini, ya tadi saya tidak menyebutnya bunga karena dari LPK juga ini menyebutnya biaya adminnya teman, itu sebesar 48.217.705 rupiah teman. Ini dibayarkan dengan tenor pembayaran 10 bulan teman. Tentunya pembayarannya dibayarkan setelah bekerja di Jepang ya teman. Inilah salah satu keringanan bagi saya karena untuk biaya ini salah satu kendala juga ya teman. Jadi ini walaupun dikenakan biaya admin atau biaya itulah teman, ditambahkan biaya admin juga, saya juga merasa tidak apa-apa karena dengan cara inilah saya bisa bekerja di Jepang teman, dengan menggunakan dana talangan ini teman. Seandainya saja kalau tidak menggunakan dana talangan ini mungkin saya tidak bisa kerja di Jepang ya teman, karena biaya sebesar ini saya tidak bisa membayarkannya sekali pembayarannya teman. Dan untuk LPK-nya itu dia tidak memaksa untuk cepat-cepat membayar teman. Apabila ada kebutuhan mendadak atau gaji yang kurang mungkin yang menurut kita, itu bisa dilaporkan teman. Bukan dilaporkan atau menginfokan lah ke LPK teman bahwa bulan ini kita tunda dulu begitu. Itu bisa teman. Jadi untuk semua total biaya mulai dari tadi biaya yang bagian pertama dan bagian kedua ini 66.816.060 rupiah teman. Ya, inilah biaya yang harus saya keluarkan ya teman untuk bekerja di Jepang ini teman. Tentunya setiap orang akan berbeda ya teman. Mungkin teman-teman yang tinggalnya di Jawa yang dekat training center, dan juga teman-teman yang hemat itu akan lebih kecil lagi mungkin teman untuk biaya ini teman. Terkhususnya untuk biaya pertama tadi yang saya bahas pertama tadi ya teman. Dan jika mungkin teman yang mempunyai uang untuk membayar biaya pendidikannya sekali pembayaran, itu tidak akan dikenakan biaya admin teman. Jadi untuk totalnya itu mungkin lebih kecil ya gitu, kecil lagi teman. Jadi bagaimana menurut teman-teman semua dengan biaya sekian untuk bekerja Jepang dengan gaji sekian? Saya rasa kalau menurut saya sih itu worth it menurut saya ya. Mungkin menurut teman-teman, menurut pandangan teman-teman berbeda, tapi menurut saya itu masih worth it ya teman. Terkhususnya untuk kita atau teman-teman juga yang tidak memiliki uang. Ini saya tidak mengatakan bahwa teman-teman semua tidak memiliki uang ya teman, karena saya juga tidak memiliki uang untuk membayar ini sekaligus ya teman. Jadi saya rasa ini worth it ya teman bagi saya. Oke teman semua, mungkin sampai sini dulu video kali ini karena ini sudah lumayan panjang, dan saya mohon untuk teman-teman semua, semoga teman-teman semua menonton sampai selesai agar tidak salah paham ya teman. Oke, tetap bantu support saya teman dengan cara like, komen, share, dan subscribe tentunya teman. Oke teman-teman semua, salam pejuang yen. Sampai jumpa di video-video berikutnya.